ngajarin kitab. Yang diajarin kira-kira kebenaran atau persepsi? Kebenaran atau kebohongan? Maka di ayat yang dikatakan tidak mengetahui kitab kecuali dongengan bohong belaka. Kata Gus Dur, Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya jadi anak, tapi Islam itu adalah sikap, darah yang mengalir, tauhid, di mana kita merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Diam aja dulu, ya. Bahaya kalau ngomong pakai persepsi. Akibatnya apa? Ini kalau yang buta sudah memimpin yang buta, ini yang buta memimpin yang buta, dia juga belum melihat. Maka yang diomongkan tuh dugaan, dongengan belaka. Itu kata Quran. Tapi karena sering diomongkan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Karena repetisi, pengulangan kebohongan, lama-kelamaan. Nah, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya itu dijelaskan surat Al-Baqarah. Jadi orang bertakwa itu syaratnya sudah beriman. Kalau beriman berarti sudah terbuka. Terbuka apa? Terbuka kepada kitab. Paham sampai sini? Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengerti kitab. Berarti gara-gara tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu kitab. Ini orang yang disebut-sebut di ayat ini, orang yang sudah terbuka atau masih tertutup? Orang yang sudah melek atau orang buta? Buta. Dan dia pikir yang namanya kitab itu Al-Quran. Makanya dia, oh saya udah bisa baca. Coba. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Udah bisa membaca, sampai baknya aja sampai meleduk tadi. Kitab illa amaniya wa inhum idhar illa yadun nun. Wah, saya sudah bisa kitab. Nah, itu yang keliru. Itu baru bisa membaca huruf Arab. Dia nggak tahu kitabnya yang mana. Nggak tahu, belum tahu. Tapi sudah keduluan, seolah-olah dia yang paling tahu. Itu masalahnya. Makanya di Quran disebut ummiyun. Ummi, tidak bisa membaca kitab. Jadi orang ummi itu bukan tidak bisa membaca Al-Quran, bukan tidak bisa membaca huruf Latin, dia tidak bisa membaca kitab. Gara-gara apa? Gara-gara kolbunya masih buta. Bapak Ibu membaca Al-Quran yang tertulis pakai mata lahir, tapi baca kitab sejati. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Tidak bisa pakai mata ini. Bahkan saat Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ya aku ingin melihatmu ya Allah. Itu diabadikan di surat Al-A'raf 143. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat dengan mata itu. Keren ya Quran? Keren nggak? Sejak kapan Quran keren? Baru dibahas luarnya aja ini. Ini kulit banget yang saya sampaikan Bapak Ibu. Wah, kalau sudah tahu dalamnya Al-Quran, samudranya Al-Quran, mutiara semua Bapak Ibu. Kalau bicara ini pengen nangis. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Gara-gara tidak bisa membaca, gara-gara buta, maka dia tidak bisa mengetahui itu kitab. Tapi dia menjelaskan kitab, ngajarin kitab. Yang diajarin kira-kira kebenaran atau persepsi?
Kebenaran atau kebohongan? Maka di ayat ini dikatakan, tidak mengetahui kitab kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Zon. Ya zunnun itu dari kata zon. Makanya kalian suka bilang jangan uzon. Pintar kalian mau. Sapakilah. Pi umrik. Ngucapin selamat kelahiran aja lebih senang pakai bahasa asing daripada bahasa sendiri. Kalau udah pi umrik, udah soleh banget. Ya kalian memang begitu modelnya. Kata Gus Dur, Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya jadi anak, tapi Islam itu adalah sikap, darah yang mengalir, tauhid, di mana kita merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Sekarang kalau sudah antum anak, itu bahasa Arab. Rasanya sudah dalam banget gitu ya agamanya. Dasar kamu. Paham sampai sini? Catat ya ayat ini, boleh nyatat. Yang penting jangan merekam. Ya. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, disebutnya ummi. Jadi ummi itu artinya tidak bisa membaca kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati. Ada perintah nggak baca kitab? Ada. Catat Al-Isra ayat 14. Di situ dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu kitabmu, bukan kitab yang lain. Kitabaka. Sudah bisa baca kitabmu. Nah itulah, kalian tidak pernah tahu jati dirimu. Karena apa? Karena kalian belum bisa membaca kitabmu, kitab sendirimu. Belum bisa membaca. Kenapa? Masih tertutup. Makanya jangan banyak ngomong. Diam aja dulu. Ya. Bahaya kalau ngomong pakai persepsi. Akibatnya apa? Ini kalau yang buta sudah memimpin yang buta. Ini yang buta memimpin yang buta. Dia juga belum melihat. Maka yang diomongkan tuh dugaan, dongengan belaka. Itu kata Quran. Tapi karena sering diomongkan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Karena repetisi, pengulangan kebohongan, lama-kelamaan bisa dijadi kebenaran. Itu bahayanya. Clear ayat ini? Oke, pelan-pelan nih ngajinya serius ya hari ini. Serius banget. Nah, saya mau cerita. Ada posisi istimewa pada orang-orang tertentu yang memegang gelar kerohanian. Contoh gelar kerohanian. Tahu kan? Tahu kan? Ya, kalau di Islam ada sebutan kiai. Kalau di agama Nasrani ada sebutan pendeta. Di agama Hindu ada pedande. Ya toh? Kalau di Padang ada buya. Betul nggak? Kalau di Garut ada aceng. Aceng Garut. Banyak sebutan-sebutan. Kalau di Makassar ustaz. Kalau di Arab ustad, guru. Itu menurut ilmu sosial itu adalah gelar kerohanian. Berarti orang yang punya gelar kerohanian itu, yang pakai gelar itu, berarti sudah mumpuni pengalaman rohaninya. Harusnya, maksudnya. Apakah semua yang pakai gelar itu sudah mumpuni? Kan belum tentu. Kan tidak pernah ada wisuda penobatan gelar itu. Tiba-tiba aja besok sudah pakai gelar sendiri. Aneh sama saya juga ada yang bilang Kiai Haji Saipul. Aduh, sejak kapan saya nulis begitu? Saya tidak punya gelar kerohanian. Saya bukan siapa-siapa. Haji lagi. Loh, saya kan sedang di Indonesia, bukan sedang di Arab. Kalau di Arab saya dipanggil haji, kan pengunjung. Loh, saya udah pulang. Kan
saya udah pulang. Masih ingat ya kalian waktu umroh haji, begitu sampai Jeddah langsung dipanggil hajah gitu, yang perempuan baris di dia gitu, maksudnya yang laki-laki haji baris di dia gitu, bukan gelar. Bahasa Arabnya haji itu pengunjung, karena kita sedang jadi tamu. Clear? Nah nggak balik make keneh nu kitu. Oh kaera maraneh mah kayak eta teu ngarti teh ya. Jadi saya juga ingin mengatakan nih kepada netizen saya, janganlah ya pakai kiai, saya kiai haji, apa saya nggak pernah pakai begitu. Saya dipanggil ayah itu awalnya oleh komunitas saya, saking bingung nyebut Saiful Karim mungkin tidak sopan. Betul nggak? Karena saya memperlakukan semua di komunitas satu seperti anak. Bukan hanya belajar spiritual kalau di saya, bahkan urusan-urusan yang lain-lain pun kalau saya bisa bantu, saya bantu. Karena mereka sudah merasa anak, mereka panggil ayah gitu. Ini bukan keinginan saya. Saya inginnya nggak usah disebut deh namanya. Tapi kan bingung kalian, siapa penceramahnya? Pokoknya nggak disebut namanya. Betul nggak? Daripada enggak ya udah itu, makanya. Itu titik yang paling akhir itu. Saya tidak punya gelar apa-apa, gak punya gelar apa-apa. Gelar kerohanian, masa orang model kayak gini pakai gelar-gelar segala, enggak. Tapi posisi istimewa pemegang gelar kehormatan itu sangat berbahaya kalau dia menyampaikan apapun bisa dipercaya loh. Kenapa? Itulah pentingnya siapapun yang sudah menggunakan gelar-gelar kerohanian, satu, ya, dia harus jadi pemimpin rohani. Dan pemimpin rohani itu harus punya rujukan, terutama rujukan moral. Harus jadi role model. Cara berkeluarganya, cara nafkahnya, cara mendidik anaknya, harus jadi role model. Jangan tojaiyah. Tojaiyah bahasa apa itu? Bahasa Garut ya itu. Bahasa Arab itu. Ya, ini gelarnya gini tapi ininya gitu loh. Itu kan harus koheren. Karena berbahaya, sangat berbahaya. Karena apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah memegang ya gelar kerohanian itu sangat berbahaya. Apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilakukan bisa dianggap kebenaran. Walaupun itu berdasarkan dari ambisi dan egonya, bukan dari kesadaran. Yang kedua, gelar kerohanian itu bukan alat untuk menghakimi. Aneh gitu, pakai gelar kerohanian. Harusnya dia sudah tahu kebenaran yang universal. Kalau kebenaran universal, bicaranya harus universal. Bicaranya tidak lokal lagi. Kebenaran itu tidak bisa dikooptasi oleh kelompok tertentu saja. Harus berlaku untuk semua orang kebenaran itu. Dan ciri kebenaran universal. Artinya apa? Kebenaran itu bisa diterima semua pihak di jalan keyakinan manapun. Jadi gelar kerohanian ini bukan alat untuk menghakimi. Coba sekarang mohon maaf ya, katanya sudah pegang gelar kerohanian. Kerohaniannya kan sudah tinggi harusnya. Kalau sudah tinggi itu sudah bijaksana. Kalau sudah mencapai kesadaran murni, harusnya terbebas dari segala penghakiman. Seperti Allah. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik. Allah tidak pernah menghakimi, Allah tidak pernah menghukum. Dia hanya mengingatkan supaya kita segera pulang. Ada orang yang konsultasi sama saya. Kenapa kamu konsultasi sama saya? Saya sudah lelah. Setiap saya datang konsultasi kepada orang-orang yang dianggap punya gelar itu, gelar ini, malah saya dihakimi. Kamu itu manusia pendosa. Allah tidak akan mengampuni kamu. Lalu saya bilang, gak apa-apa. Itu Allah buatan dia. Gak apa-apa.
Baru tenang dia. Oh iya, nggak apa-apa. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu sadar kalau kamu melakukan kesalahan. Orang bertakwa kata Quran bukan orang yang tidak melakukan kesalahan, tapi ketika dia melakukan kesalahan dia segera ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Kamu sudah datang sama saya menceritakan semua perilakumu dengan jujur pun itu sudah luar biasa. Kamu tuh hebat, saya bilang. Sudah, gak apa-apa. Orang jahat hari ini masih punya masa depan. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Kenapa tidak? Allah Maha Pengampun. Allah yang saya yakini Maha Pengampun. Tidak ternoda oleh kesalahan kamu. Begitu ayah, iya. Wah, saya semangat lagi. Mau bunuh diri nggak jadi. Banyak ya. Di sesi private dengan saya banyak sekali yang datang pada saya. Dan saya coba ya. Ada trauma, malah disalahkan. Itu karena apa? Ya, itu ketika gelar kerohanian itu datang kepada seseorang yang tidak bijak, bahaya kan? Jadi alat untuk menghakimi. Coba Bapak Ibu, gampang sekali bilang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Wudih, gampang banget. Padahal di Quran dikatakan yang boleh mengatakan sesat dan tidak sesat hanya Allah. Perlu saya bacakan ayatnya? Takut bohong ntar. Kata Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu diulang-ulang di banyak ayat Bapak Ibu. Salah satunya di Quran surat Al-Qalam. Ayatnya yang saya bacakan tadi. Karena kalau tidak dibacakan ayatnya nanti nggak percaya. Gelar kerohanian yang datang pada diri seseorang harus bebas dari agenda kelompok. Harus bebas dari simpati politik. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Begitu seseorang ini punya gelar tertentu, lalu muridnya banyak, itu menarik untuk dijadikan sebagai simpatisan politik tertentu. Dan kalau sudah berbicara politik, mohon maaf, mohon izin, kerohaniannya dia jadi tidak netral. Betul nggak? Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan untuk kepentingan kelompoknya. Betul nggak Bapak Ibu? Sering nggak terjadi yang seperti itu? Ya. Saya mempertahankan diri, mempertahankan diri untuk senetral mungkin. Padahal saya juga tidak punya gelar itu, gelar ini nggak punya, nggak pantas orang model saya. Tapi saya hanya berusaha untuk tidak menghakimi. Karena saya bukan hakim. Hakim yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Hakim. Orang seperti kita ini tidak berhak menghakimi. Sesuci apa sih kita ini? Kau menjustifikasi dan validasi orang lain. Orang yang sudah memegang gelar kerohanian harusnya bukan budak titipan yang mengorbankan suara moralitas. Kalau sudah budak titipan, moralitas bisa dikorbankan Bapak Ibu. Mohon maaf, kalau sudah mengorbankan moralitas, berarti sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Siapa orang yang pertama dibohongi oleh dia? Dirinya sendiri. Yang kedua adalah Tuhannya sendiri. Bagaimana bisa netral? Bagaimana bisa menyebarkan kelembutan? Makanya tidak heran, pakai gelar ini, gelar itu, tapi yang ditebarkan kebencian, bukan cinta. Yang ditebarkan kekerasan, bukan kelembutan. Yuk sekarang Bapak Ibu, kita didik keluarga kita, anak-anak kita. Belajar toleransi, belajar moderasi, belajar menerima semua perbedaan apa adanya. Ya toh? Biarkan setiap orang di jalannya masing-masing. Dan tekun saja di jalan kita. Kita lahir beragama tertentu dari orang tua kita, itu sudah kodratnya. Sudah jalani aja. Tekun aja di jalan kita. Tidak usah memikirkan jalan orang lain. Nanti kita akan sampai di titik yang sama. Bebas dari jaring halus yang membelenggu. Selalu menjaga integritas ruang publik. Tidak boleh memecah belah. Tidak boleh menebarkan kata-kata yang memancing emosi umat. Tidak boleh menghalalkan darah orang lain karena keyakinan dan agama. Gak boleh. Integritas ruang publik ini yang paling penting.
Integritas ruang publik yang saya maksud adalah persatuan dan kesatuan. NKRI ini adalah harga mati. Bapak Ibu cinta sama tanah air? Yes. Senang nggak kalau kita damai? Yes.